Gue pikir malam itu bakal biasa-biasa aja. Gue duduk di teras kosan, ngerokok sambil scroll timeline yang isinya makin lama makin nyebelin. Orang pamer cuan dari judi bola, slot, kasino, apa aja yang katanya bisa ngubah nasib. Padahal gue tahu, itu semua cuma jebakan. Tapi namanya juga manusia, kadang otak bisa kalah sama hasrat. Namaku Reza. Umur gue 27. Gue pernah nyemplung di dunia judi online, dan udah kapok. Dulu sempet kecanduan parah, duit gaji habis sebelum akhir bulan. Bahkan motor gue sempet kepegadaian cuma buat ngejar jackpot palsu itu. Tapi bukan itu yang paling nyeremin. Yang bikin gue berhenti itu, teror yang datang setelahnya. Itu mulai sekitar 2 bulan lalu. Waktu itu, gue baru pindah ke kosan baru di daerah Condet. Tempatnya agak masuk gang, tapi murah dan cukup tenang. Tetangga kamar nggak banyak omong, pemilik kos juga jarang nongol. Tapi ada satu kamar, tepat di seberang kamar gue, yang selalu dikunci. Gemboknya gede dan berdebu. Awalnya gue pikir kosong aja. Sampai suatu malam, gue dengar suara nangis dari kamar itu. Nangis pelan, kayak orang nahan isak. Bukan suara perempuan. Suara laki-laki. Serak. Putus asa. Jam 2 pagi. Gue sampai matiin TV dan berdiri nempel di pintu, nyoba dengerin lebih jelas. Tapi pas gue buka pintu, suara itu langsung hilang. Dan anehnya, kamar itu masih terkunci rapat. Keesokan harinya, gue tanya sama tukang warung depan kos, Bu Sum. Dia langsung diam, matanya ngelirik ke arah kos gue. Udah, Mas Reza, jangan terlalu penasaran sama kamar itu. Yang sebelumnya tinggal di situ, udah nggak ada, katanya sambil ngelap meja. Udah pindah? Gue nanya. Dia nggak jawab, tapi ekspresinya berubah, kayak orang nyimpen sesuatu yang berat. Beberapa hari kemudian, gue nemuin foto di bawah pintu kamar gue. Beneran, entah siapa yang nyelipin. Di fotonya, ada cowok kira-kira umur 30-an, duduk depan laptop sambil nyengir, tangan kirinya megang HP, dan di belakangnya, ada sesosok bayangan putih berdiri di pojokan kamar. Matanya bolong, dan kain kafannya kusut, kayak baru digali dari tanah. Gue langsung merinding. Gue inget betul, itu kamar yang dikunci itu. Latar fotonya sama persis. Dan yang lebih gila, gue pernah lihat cowok di foto itu di iklan grup Telegram judi slot waktu gue masih main. Malam berikutnya, mimpi buruk itu mulai. Gue mimpi tidur di kamar gue sendiri, tapi ada suara ketukan dari dalam lemari. Pas gue buka, bukan baju yang keluar, tapi pocong dengan wajah rusak, matanya bolong, dan bibirnya robek sampai ke pipi. Dia cuma bilang satu kalimat, "Lu bakal nyusul gue kalau masih mikirin judi." Gue bangun dengan badan dingin kayak es, dan dada kayak ditindih batu. Dan yang lebih parah, lemari kamar gue beneran kebuka sendiri. Gue mulai ngerasa hidup gue kayak nggak normal lagi. Setiap malam selalu ada yang ganggu. Kadang suara bisik-bisik dari balik dinding, kadang ketukan pelan di jendela kamar, padahal gue tinggal di lantai 2. Tapi yang paling sering, suara lonceng kecil kayak dari tali pocong. Nggak kenceng tapi jelas. Clean, clean, clean. Tiap tengah malam, pas semua orang udah tidur. Gue coba pura-pura nggak denger. Pura-pura tidur. Tapi makin gue cuekin, terornya makin nyata. Satu malam, gue ketiduran di depan laptop. Tiba-tiba layar nyala sendiri, padahal lagi nggak gue sentuh. Di layar muncul halaman situs judi online. Situs yang dulu sering gue mainin. Anehnya, gue udah hapus semua bookmark dan historinya. Tapi di situ ada, lengkap dengan nama akun lama gue. Di pojok bawah layar, muncul pesan aneh. Main lagi Za. Kali ini pasti menang. Temenin gue. Gue langsung matiin laptop, tapi malah mati lampu satu kosan. Gue berdiri, ngambil senter dari HP, dan pas gue arahkan ke arah pintu, ada yang berdiri di situ. Pocong. Iya, pocong.
Tingginya hampir nyentuh plafon, kain kafannya kotor, penuh tanah basah dan bercak merah. Matanya hitam bolong, dan mulutnya mangap kayak melongo. Tapi yang bikin gue hampir pingsan, wajahnya persis sama kayak cowok di foto yang kemarin gue temuin. Bahkan ada bekas luka sobek di pipinya. Dia nggak ngomong, cuma berdiri dan goyang pelan ke depan, ke belakang. Kayak nahan emosi, atau nahan dendam. Gue refleks teriak, lari keluar kamar. Pas sampai luar, kosan gelap gulita. Tapi dari jendela kamar gue, ada bayangan putih itu, masih berdiri, ngeliatin gue. Besok paginya, gue niat banget buat nyepak barang dan cabut dari situ. Tapi sebelum gue pergi, ada satu hal yang bikin gue batal ninggalin kosan. Di gagang pintu kamar gue, ada tali pocong kecil, terikat rapat. Dan di ujungnya, ada kertas kecil bertuliskan, "Lu udah buka pintu yang seharusnya nggak dibuka. Sekarang giliran lu yang nemenin." Gue gemetar baca itu. Semenjak saat itu, tiap malam gue mimpi pocong itu. Bukan cuma mimpi biasa, tapi mimpi yang rasanya nyata. Gue bisa cium bau tanah basah. Bisa dengar suara erangan lirih dia. Dan dalam mimpi itu, dia selalu ngajak gue duduk di depan laptop, main bareng, sambil terus bilang, "Gue kalah terus, lu harus gantiin." Kadang gue bangun sambil keringetan, kadang bangun-bangun gue udah di depan laptop dalam posisi duduk, padahal sebelumnya tidur di kasur. Dan sekarang gue sadar, dia bukan mau nakutin. Dia mau ngajak tukeran nasib.